Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Fikri. Usianya baru 22 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan wajahnya selalu terlihat sederhana namun penuh ketulusan. Sehari-hari, Fikri bekerja sebagai penjaga warung kelontong milik pamannya. Pekerjaannya tidak menghasilkan banyak uang, tapi cukup untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil yang hanya terdiri dari satu kamar tidur, dapur mungil, dan ruang tamu seadanya. Meski kehidupannya serba pas-pasan, ada satu kebiasaan Fikri yang membuat banyak orang mengenalnya. Ia selalu memberi makan hewan-hewan liar. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Fikri selalu menyiapkan sekantong nasi sisa semalam, potongan tempe goreng, atau ikan asin kecil yang murah meriah. Makanan itu tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri, melainkan ia bagi kepada kucing-kucing liar yang berkeliaran di sekitar rumah kontrakan. Kadang, kalau ada uang lebih, ia membeli sarden kaleng yang kemudian dicampur dengan nasi. Suara, meong, kucing-kucing kecil itu sudah menjadi musik pembuka hari bagi Fikri. Saat pintu rumahnya terbuka, 3-5 ekor kucing sudah menunggu. Ada si belang, kucing jantan dengan bulu loreng coklat, putih, betina dengan bulu kotor bercampur abu-abu, dan hitam, kucing yang tubuhnya kurus dengan telinga sobek. Mereka mendekat dengan langkah penuh harap, menggesekkan tubuh ke kaki Fikri, seolah tahu bahwa pemuda itu tak pernah menolak memberi mereka makan. "Sabarlah, sabar, semua kebagian," kata Fikri sambil menaruh piring plastik bekas di lantai halaman kontrakan. Tangannya cekatan membagi nasi dan lauk seadanya. Kucing-kucing itu makan dengan lahap. Fikri tersenyum, lalu jongkok sambil mengusap kepala mereka satu persatu. Ada rasa hangat di hatinya setiap kali melihat perut mereka kenyang. Kebiasaan Fikri ini bukan muncul begitu saja. Ia teringat masa kecilnya dulu. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, ibunya sering mengajarinya untuk tidak membuang sisa makanan. Ibunya berkata, "Kalau kita masih punya sisa, kasihlah pada kucing atau anjing di jalan. Mereka juga ciptaan Tuhan." Kenangan itu melekat kuat. Ibunya sudah lama tiada, meninggal saat Fikri masih SMP. Sejak itu, ia tumbuh dengan sedikit rasa kehilangan, tapi juga dengan bekal nilai yang ditanamkan ibunya. Berbagi dengan yang lemah, sekecil apapun yang ia punya. Ayahnya adalah seorang buruh harian yang jarang pulang, bekerja di luar kota. Sehingga sejak muda, Fikri terbiasa mengurus dirinya sendiri. Hidup sederhana membuatnya tahu betapa sulit rasanya kalau tidak ada yang peduli. Dan mungkin itulah alasan mengapa ia sangat mudah tersentuh melihat hewan-hewan kelaparan di jalan. Di warung tempatnya bekerja, Fikri juga sering membawa makanan sisa untuk anjing liar yang suka berkeliling dekat tempat sampah belakang warung. Wajahnya mungkin terlihat menakutkan bagi orang lain, bulu coklat kusam, badannya penuh bekas luka. Namun bagi Fikri, itu tetaplah makhluk hidup yang butuh kasih sayang. Fika, jangan deket-deket anjing itu. Nanti digigit, loh, kata Seno, teman kerjanya, suatu sore. Fikri hanya tersenyum. Dia lapar, Sen. Kalau dikasih makan, dia nggak akan galak. Seno menggeleng, merasa aneh dengan kebiasaan temannya itu. Tapi di lain sisi, ia juga kagum, karena jarang sekali ada orang yang rela berbagi dengan hewan liar, apalagi dari kalangan sederhana seperti Fikri. Lama-lama, warga sekitar mulai memperhatikan. Ada yang diam-diam ikut membantu, ada pula yang mencibir. Beberapa berkata, "Buat apa sih ngurusin kucing liar? Nanti makin banyak, jadi kotor." Namun Fikri tidak pernah menanggapi dengan marah. Ia hanya tersenyum dan terus melakukan kebiasaannya. Suatu malam ketika hujan deras, Fikri dalam perjalanan pulang dari warung. Jalanan licin, lampu jalan remang. Di tepi jalan, ia melihat sesuatu yang bergerak di bawah mobil rusak. Saat ia mendekat, ternyata seekor kucing kecil, basah kuyup, dengan kaki pincang berdarah. Tanpa berpikir panjang, Fikri melepas jaketnya dan mengangkat kucing itu. "Aduh, kamu kenapa? Sabar ya, aku bawa pulang," gumamnya. Sesampainya di rumah kontrakan,
Ia membersihkan luka kucing itu dengan air hangat dan kain bersih seadanya. Tidak ada obat khusus, hanya betadine yang tersisa di lemari. Malam itu, Fikri rela tidak tidur hanya untuk memastikan kucing itu tidak kedinginan. Ia memberinya nama si Luka. Sejak kejadian itu, makin banyak kucing dan anjing jalanan yang seakan tahu rumah Fikri adalah tempat yang aman. Mereka sering berkumpul di depan pintu, menunggu sekadar setangkup nasi atau usapan lembut di kepala. Banyak orang mengira Fikri punya uang lebih untuk memberi makan semua hewan itu. Padahal kenyataannya, ia sering harus mengurangi jatah makan dirinya sendiri. Jika sehari ia hanya punya uang Rp20.000, ia akan sisihkan Rp5.000 untuk membeli ikan asin atau sarden murah bagi kucing dan anjing liar. Kadang perutnya sendiri lapar, tapi hatinya tenang melihat hewan-hewan itu tidak tersiksa. "Kenapa kamu rela kayak gitu, Fik?" tanya salah satu tetangganya, Buati, yang sering melihatnya di depan rumah. Fikri hanya tersenyum. "Karena mereka nggak bisa minta. Kalau kita nggak peduli, siapa lagi, Bu?" Jawaban itu membuat Buati terdiam. Ada rasa haru sekaligus kagum. Hari-hari Fikri terus berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi memberi makan kucing-kucing liar, siang bekerja di warung, malam pulang membawa sisa makanan untuk anjing di belakang pasar. Yang ia lakukan tampak sederhana, tapi perlahan-lahan, kisahnya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang tadinya mencibir, mulai bertanya-tanya, bagaimana seorang pemuda miskin bisa begitu tulus peduli pada makhluk yang sering dianggap sepele? Fikri sendiri tidak pernah merasa istimewa. Baginya, ini hanya kebiasaan kecil yang diwariskan ibunya, sesuatu yang ia lakukan tanpa pamrih. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebiasaannya itu kelak akan mengubah hidupnya, mempertemukannya dengan banyak orang, dan membawa perjalanan panjang yang penuh ujian sekaligus keajaiban. Dan begitulah, dari sebuah rumah kontrakan sederhana dan sepiring nasi seadanya, sebuah kisah besar tentang pemuda yang selalu memberi makan hewan liar pun dimulai. Hari-hari Fikri berjalan seperti biasa. Pagi hari ia memberi makan kucing-kucing yang sudah menunggu di depan kontrakan. Siang bekerja di warung kelontong milik pamannya. Malam pulang membawa sisa nasi atau lauk untuk hewan-hewan jalanan lain. Namun seiring waktu, jumlah hewan yang datang semakin banyak. Dari yang awalnya hanya 3-5 ekor, kini bisa 10 lebih. Ada kucing betina yang sedang bunting, anak-anak kucing kecil yang kurus, bahkan seekor anjing dengan bulu rontok yang sering mengintip dari kejauhan. Bagi Fikri, semakin banyak yang datang berarti semakin banyak perut yang harus ia isi. Tapi baginya, itu bukan masalah. Walau dompet tipis, ia selalu berusaha menyisihkan sedikit rezekinya. Namun, tidak semua orang senang melihat kebiasaan itu. Suatu pagi, ketika Fikri sedang menaruh nasi di piring plastik untuk kucing-kucing di depan rumah, suara dari pagar kontrakan tetangganya terdengar nyaring. "Fik, kamu ini nggak capek apa? Ngurusin kucing liar terus. Lama-lama rumahmu bau." "Loh?" ujar Pak Arman, tetangga yang terkenal galak. Fikri tersenyum sopan. "Nggak apa-apa, Pak. Saya usahakan tetap jaga kebersihan kok. Tapi kalau kucing-kucing itu pipis dan buang kotoran sembarangan, siapa yang repot? Lingkungan ini kan jadi kotor," sambungnya dengan nada ketus. Fikri hanya menunduk, lalu menjawab pelan, "Saya akan coba bersihkan, Pak." Meski hatinya agak perih mendengar komentar itu, ia tidak ingin berdebat. Baginya, orang lain tidak salah kalau merasa terganggu. Tapi ia juga tidak bisa begitu saja menutup mata pada makhluk yang lapar. Di warung, Seno kembali mengungkit kebiasaan Fikri. "Fik, kamu tuh aneh. Udah gajimu pas-pasan, masih aja disisihkan buat kucing. Kenapa sih? Kalau buat peliharaan sendiri mah wajar, tapi itu kan liar, nggak jelas asal-usulnya." Fikri menghela napas. "Aku cuma nggak tega, Sen. Mereka lapar, kurus, dan nggak ada yang peduli. Kalau aku bisa bantu sedikit, kenapa nggak? Tapi kamu juga harus mikir masa depanmu, Fik. Jangan sampai kamu sendiri susah makan gara-gara hewan-hewan itu," ujar Seno, setengah kesal. Fikri diam saja.
Ia paham maksud baik temannya, tapi hatinya tidak bisa berubah. Suatu sore, Fikri hanya punya sebungkus nasi kucing seharga Rp5.000. Nasi itu ia beli di pinggir jalan untuk makan malam. Tapi begitu melihat kucing-kucing menunggu di depan kontrakan, hatinya luluh. Ia menuangkan nasi itu ke piring plastik dan menambahkan sedikit air agar terasa lebih banyak. Saat kucing-kucing itu berebut, perut Fikri sendiri keroncongan. Ia hanya tersenyum pahit. Enggak apa-apa, besok masih bisa cari makan lagi. Namun malam itu, tubuhnya terasa lemah karena seharian belum makan cukup. Ia merebahkan diri di lantai, menatap langit-langit kontrakan yang kusam, dan berbisik, "Ya Tuhan, semoga aku kuat." Tidak semua tetangga menentang. Bu Wati, ibu paruh baya yang tinggal di depan kontrakan, sering memperhatikan. Suatu pagi, ia datang membawa sepiring ikan goreng. "Evika, ini ada ikan sisa semalam. Daripada mubazir, kasih aja ke kucing-kucing itu," katanya sambil tersenyum. Mata Fikri berbinar. "Terima kasih banyak, Bu. Nanti pasti mereka senang." Bu Wati menepuk bahunya. "Kamu anak baik. Jangan pedulikan orang yang ngomong macam-macam. Tuhan pasti lihat niatmu." Ucapan itu menjadi penguat hati Fikri. Ia merasa tidak sendirian. Namun, masalah lain muncul. Semakin banyak kucing yang datang, semakin banyak pula yang sakit. Ada yang berair matanya, ada yang batuk, bahkan ada yang bernanah di telinga. Suatu malam, si Luka, kucing yang pernah ia tolong, tiba-tiba lemas dan tidak mau makan. Fikri panik. Ia tidak punya uang untuk membawa ke dokter hewan. Ia mencari di internet dengan ponsel murahnya tentang cara merawat kucing sakit di rumah. Dengan sabar, ia mencoba membersihkan luka, memberikan air hangat, dan sedikit makanan lembek. Tapi dalam hati ia sadar, apa yang ia lakukan terbatas. Rasa bersalah menggerogoti dirinya. "Kalau aku punya uang lebih, pasti bisa nolong mereka semua," gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa minggu kemudian, persoalan benar-benar meledak. Suatu pagi, Pak Arman mendapati halamannya dipenuhi kotoran kucing. Dengan marah, ia mendatangi kontrakan Fikri. "Ini semua gara-gara kamu, Fik. Kucing-kucingmu bikin lingkungan jorok," bentaknya. Fikri buru-buru keluar. "Pak, saya minta maaf. Tapi itu bukan kucing saya, mereka liar. Saya cuma kasih makan." "Ya kalau kamu nggak kasih makan, mereka nggak bakal kumpul di sini." Beberapa tetangga ikut keluar, sebagian mengangguk setuju, sebagian hanya diam. Fikri menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin menjelaskan, tapi tahu kata-katanya tidak akan diterima saat suasana panas. Akhirnya, ia hanya berkata lirih, "Saya janji akan lebih jaga kebersihan, Pak. Tolong beri saya waktu." Malam harinya, saat Fikri duduk lesu di depan kontrakan, seorang anak kecil mendekat. Namanya Rani, anak Bu Wati. Ia membawa sekantong kecil makanan kucing. "Kak Fikri, ini aku beli dari uang jajanku. Buat kucing-kucing itu," ucapnya polos. Fikri terdiam, lalu tersenyum haru. "Terima kasih, Rani. Kamu baik sekali." Anak kecil itu tertawa, lalu berlari pulang. Momen sederhana itu membuat hati Fikri kembali hangat. Ia sadar, masih ada orang yang peduli. Dan ia yakin, meskipun banyak tantangan, ia tidak boleh menyerah. Sejak kejadian itu, Fikri mulai lebih disiplin. Ia menaruh kotak pasir di sudut halaman agar kucing-kucing tidak sembarangan buang kotoran. Ia juga membersihkan area sekitar kontrakan setiap pagi. Walaupun sebagian warga masih tidak suka, setidaknya beberapa mulai melihat kesungguhannya menjaga kebersihan. Dalam hati, Fikri bertekad, apapun yang terjadi, aku tidak akan berhenti memberi makan mereka. Karena kalau aku menyerah, siapa lagi yang peduli? Chapter ini menutup dengan Fikri yang berdiri di depan kontrakannya, menatap kucing-kucing yang makan dengan lahap. Meski tantangan datang dari kanan kiri, tekadnya justru semakin kokoh. Ia tidak tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Musim hujan mulai datang.
Bagi kebanyakan orang, suara derasnya hujan dan dinginnya udara adalah pengingat untuk segera pulang ke rumah, menyalakan kompor, dan menikmati makanan hangat. Namun bagi Fikri, hujan adalah waktu paling berat. Karena hujan berarti banyak hewan liar yang kedinginan, lapar, dan terjebak tanpa tempat berteduh. Suatu malam, hujan turun deras disertai angin kencang. Fikri baru pulang dari warung, tubuhnya basah kuyup meski sudah memakai jas hujan tipis. Saat melewati pasar, ia mendengar suara rintihan kucing kecil dari balik tumpukan kardus. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan kardus basah itu dan menemukan 3 anak kucing menggigil, bulunya lepek, tubuhnya penuh lumpur. Sang induk tidak ada. Ya ampun, kalian bisa mati kedinginan begini, gumam Fikri. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan ketiganya ke dalam jas hujan, menempelkan ke dadanya agar hangat. Sepanjang perjalanan pulang, ia berlari menembus derasnya hujan. Sesampainya di kontrakan, ia menyalakan kompor, merebus air, lalu membuat kotak kardus berlapis kain bekas. Anak-anak kucing itu ia keringkan dengan handuk kecil, lalu diberi susu cair yang ia beli beberapa hari lalu. Tangannya gemetar karena dingin, tapi ia tersenyum lega ketika melihat anak-anak kucing itu mulai mengeong pelan. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Si Luka, kucing kesayangannya yang sudah lama tinggal di teras, mulai terlihat lemah. Nafsu makannya hilang, matanya berair, dan tubuhnya panas. Fikri panik. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Tapi membawa ke dokter hewan butuh biaya minimal ratusan ribu rupiah, sementara gajinya bulan ini nyaris habis untuk kebutuhan harian. Harus gimana, ya Tuhan? Desahnya sambil menatap kucing itu yang meringkuk lemah. Ia mencoba mencari obat tradisional dari internet, memberi air jahe hangat yang diencerkan, mengompres dengan kain basah, dan menaruh si Luka di dalam kardus dengan botol berisi air panas untuk menghangatkan tubuhnya. Namun setiap kali melihat hewan itu mengeong pelan, hatinya serasa dirobek-robek. Beberapa hari berikutnya, Fikri makin terhimpit. Jumlah hewan yang datang semakin banyak. Hujan membuat mereka mencari tempat aman, dan rumah kontrakan Fikri jadi salah satu tujuan. Setiap pagi, puluhan mata kecil memandangnya penuh harap. Tapi ketika ia membuka dapur, hanya ada segenggam nasi dan sedikit ikan asin. Ia membagi makanan itu sekecil mungkin, agar semua kebagian. Namun wajah-wajah lapar itu membuat hatinya menangis. Sambil jongkok, ia berbisik, "Maaf ya, hari ini cuma ada ini. Besok aku usahakan cari lagi." Perutnya sendiri nyaris kosong, tapi ia tidak peduli. Ia lebih memilih menahan lapar daripada melihat makhluk kecil itu kelaparan. Sayangnya, situasi ini membuat warga makin kesal. Suatu pagi, Pak Arman lagi-lagi memprotes. "FIK, gara-gara kamu, sekarang makin banyak kucing liar di sini. Mereka bikin ribut, berantem tengah malam, suaranya ganggu tidur." "Maaf, Pak. Saya akan coba urus supaya nggak berisik," jawab Fikri pelan. "Urus gimana? Emang kamu bisa? Kalau nggak bisa, sudahlah berhenti kasih makan. Biar mereka pergi cari tempat lain." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Fikri. Ia tidak bisa menjawab. Baginya, berhenti memberi makan sama saja dengan membiarkan mereka mati kelaparan. Beberapa tetangga lain ikut menimpali, ada yang bilang kucing-kucing itu membawa penyakit, ada yang takut anak-anak mereka digigit anjing. Fikri hanya menunduk, berusaha menahan air mata. Malam itu, Fikri duduk di depan kontrakan sendirian. Hujan masih turun, kucing-kucing kecil tidur bergerombol di bawah atap seadanya, beberapa bahkan menempel ke tubuhnya untuk mencari hangat. Ia menatap langit gelap, lalu bergumam lirih, "Apa aku salah, Bu? Aku cuma ingin bantu mereka, tapi kenapa orang-orang benci?" Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, Fikri merasa hampir menyerah. Keesokan harinya, saat Fikri sedang membersihkan halaman dari kotoran, Bu Wati datang membawa kantong besar berisi sisa ikan dan tulang ayam dari warung makan anaknya. "Nih, Evika, buat kucing-kucing itu. Daripada dibuang, mending kasih mereka." Fikri tertegun,
lalu tersenyum haru. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar terbantu. Tak lama kemudian, Rani juga datang membawa sekotak kecil makanan kucing. Aku nabung seminggu, Kak. Buat mereka. Fikri memeluk anak kecil itu, matanya berkaca-kaca. Ternyata masih ada orang yang peduli, meski sedikit. Namun kabar buruk kembali datang. Si Luka kondisinya semakin parah. Nafasnya terengah-engah, matanya sayu, tubuhnya makin kurus. Fikri tidak tahan melihatnya. Akhirnya, ia memutuskan menjual ponsel bututnya seharga Rp300.000. Uang itu ia gunakan untuk membawa si Luka ke klinik hewan kecil di kota. Dokter berkata, si Luka terkena infeksi parah. Butuh obat dan perawatan intensif. Biayanya tidak murah. Fikri menunduk, hatinya remuk. Dok, lakukan yang terbaik, saya akan cari cara untuk bayar. Dokter mengangguk. Kamu anak baik. Nggak banyak orang mau berkorban sejauh ini untuk hewan liar. Malam-malam berikutnya semakin berat. Fikri sering pulang tanpa uang, karena gajinya habis untuk obat hewan. Kadang ia hanya makan nasi dengan garam, tapi hewan-hewan itu tetap mendapatkan jatah kecil dari tangannya. Suatu malam, hujan deras lagi. Fikri keluar dengan jas hujan bolong, membawa sekantong nasi basi dari warung. Ia menaruhnya di bawah pohon tempat anjing liar bersembunyi. Anjing itu keluar, basah kuyup, lalu makan dengan lahap. Fikri tersenyum, meski tubuhnya menggigil. Makanlah, kamu butuh lebih dari aku. Saat kembali ke rumah, ia jatuh terduduk karena kelelahan. Tapi di wajahnya tetap ada ketenangan. Beberapa hari kemudian, Buati secara diam-diam memotret Fikri saat memberi makan hewan-hewan itu. Ia mengunggah fotonya ke media sosial dengan caption, "Di saat banyak orang mengabaikan, masih ada pemuda sederhana di kampung kami yang rela berbagi dengan hewan liar meski hidupnya susah. Semoga ada lebih banyak hati seperti dia." Awalnya Fikri tidak tahu, tapi unggahan itu mulai mendapat perhatian. Beberapa orang membagikan, memberi komentar positif, bahkan ada yang ingin membantu. Fikri belum menyadari bahwa badai ujian ini sebenarnya membuka jalan menuju perubahan besar dalam hidupnya. Chapter ini ditutup dengan Fikri yang masih duduk di teras kontrakan, tubuhnya lelah, tapi kucing-kucing kecil tidur damai di sekitarnya. Ia tidak tahu bahwa kisahnya akan segera viral, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Fikri bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih lelah, tapi ada semangat baru yang aneh ia rasakan. Ia membuka pintu kontrakan, lalu seperti biasa, kucing-kucing liar sudah menunggu di halaman. Suara, meong, beruntun menyambutnya. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Beberapa orang asing tampak berdiri di seberang jalan, memperhatikan Fikri. Ada yang memegang ponsel, ada yang berbisik-bisik. Fikri merasa heran, tapi tetap saja ia menaruh nasi di piring plastik, membagi rata kepada kucing-kucingnya. Beberapa hari terakhir, tanpa sepengetahuan Fikri, unggahan foto dari Buati di media sosial telah menyebar luas. Foto sederhana seorang pemuda berpakaian lusuh memberi makan kucing liar di tengah hujan deras menyentuh hati ribuan orang. Komentar bermunculan. Masih ada orang baik seperti ini di dunia. Padahal hidupnya susah, tapi masih peduli. Semoga Tuhan membalas kebaikannya. Bahkan beberapa akun komunitas pecinta hewan ikut membagikan kisah Fikri. Dalam waktu singkat, ia menjadi bahan perbincangan netizen. Siang itu, ketika Fikri sedang bekerja di warung, seorang perempuan muda datang. Rambutnya sebahu, memakai kaos bertuliskan, "Komunitas Pecinta Satwa," dan membawa tas besar. "Permisi, kamu Fikri, ya?" tanyanya sambil tersenyum. Fikri mengangguk, bingung. "Ya, saya. Tapi, dari mana tahu?" "Aku Dina, dari komunitas pecinta hewan. Aku lihat kisahmu di media sosial. Boleh nanti sore aku main ke rumahmu? Aku bawa makanan kucing." Fikri terdiam beberapa detik, lalu tersenyum kaku. "Oh, iya, silakan. Terima kasih banyak." Seno yang mendengar percakapan itu berdecak kagum. "Gila,
FIK. Kamu viral, tahu nggak? Banyak orang ngomongin kamu di Facebook. Aku aja lihat postingannya semalam. Fikri kaget. Hah? Viral? Nggak mungkin. Beneran. Nih, lihat. Seno menunjukkan ponselnya. Foto dirinya bersama kucing-kucing yang basah kuyup terpampang jelas, dengan ribuan like dan komentar. Wajah Fikri memerah. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan jadi sorotan begitu. Sore itu, Dina benar-benar datang ke kontrakan. Ia membawa 2 karung besar berisi makanan kucing kering, beberapa obat dasar, dan vitamin. Ini dari komunitas kami. Semoga bisa membantu. Kami juga siap bantu vaksin dan sterilisasi biar kucing-kucing ini lebih sehat, katanya sambil menurunkan barang. Mata Fikri berkaca-kaca. Saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Mbak. Selama ini saya cuma bisa kasih nasi sama ikan asin. Dina tersenyum. Nggak apa-apa. Yang kamu lakukan luar biasa. Banyak orang punya uang tapi cuek. Kamu walau sederhana, mau berbagi. Itu yang menginspirasi. Malam itu, untuk pertama kalinya kucing-kucing liar makan makanan kering khusus kucing. Mereka tampak lahap, bulu mereka mulai terlihat sedikit lebih cerah. Fikri duduk menatap pemandangan itu dengan senyum lega. Beberapa hari kemudian, seorang dokter hewan bernama DRH Arif datang. Ia mendengar kisah Fikri dari media sosial juga. Dengan sukarela, ia datang membawa peralatan medis sederhana. Mana kucing yang sakit? Tanyanya ketika sampai. Fikri buru-buru menunjukkan si luka, yang masih dalam perawatan. Dokter itu memeriksanya dengan teliti, lalu memberikan suntikan antibiotik dan obat. Untung kamu bawa ke klinik waktu itu, kalau tidak, dia sudah parah. Tapi sekarang kondisinya membaik, ujar DRH Arif. Fikri menunduk penuh rasa syukur. Terima kasih banyak, Dok. Saya nggak tahu bagaimana kalau sendirian. Sejak saat itu, beberapa kali Dokter Arif datang untuk memeriksa hewan-hewan lain. Ketika bantuan berdatangan, perlahan pandangan warga kampung pun berubah. Pak Arman, yang dulu paling keras memprotes, kini mulai diam. Ia melihat banyak orang datang membawa makanan, membantu membersihkan, bahkan mengajak anak-anak belajar menyayangi hewan. Suatu sore, ia mendekati Fikri dengan canggung. FIK, saya salah paham sama kamu. Maaf ya, ternyata banyak yang peduli karena kamu. Lingkungan juga nggak kotor kayak dulu, malah lebih rapi sekarang. Fikri tersenyum tulus. Nggak apa-apa, Pak. Saya ngerti kenapa Bapak khawatir. Semoga sekarang lebih nyaman. Pak Arman mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia kagum dengan ketulusan pemuda itu. Namun, tidak semua orang senang dengan perhatian besar yang diterima Fikri. Suatu malam, seorang pria tak dikenal datang, mengaku dari sebuah organisasi. Ia menawarkan kerjasama untuk menjadikan hewan-hewan itu komoditas, dijual ke luar negeri dengan alasan untuk penelitian. Kalau kamu setuju, kamu bisa dapat banyak uang. Hewan-hewan ini nggak berguna di jalan, lebih baik jadi uang, kata pria itu dingin. Fikri terperangah. Maaf, saya nggak bisa. Saya rawat mereka bukan untuk dijual. Pria itu mendengus. Kamu bodoh. Jangan menyesal kalau nanti kamu susah sendiri. Lalu pergi dengan tatapan tajam. Fikri gemetar. Ia sadar, semakin banyak perhatian, semakin besar pula risiko datangnya orang-orang tak bertanggung jawab. Meski sempat takut, Fikri tidak mundur. Justru ia makin semangat karena banyak orang baik mulai bergabung. Dina dan teman-temannya rutin datang membawa makanan. Dokter Arif sesekali datang memeriksa. Bahkan beberapa warga mulai menyumbang sisa makanan. Kontrakan kecilnya kini sering ramai oleh suara kucing, anjing, dan tawa anak-anak yang bermain dengan mereka. Fikri merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak sendirian. Malam itu, ia duduk di teras, menatap bintang yang mulai muncul setelah hujan reda. Si luka meringkuk di pangkuannya, terlihat lebih sehat. Dengan suara lirih, Fikri berdoa, "Terima kasih, Tuhan. Aku hampir menyerah kemarin.
Tapi kau tunjukkan bahwa selalu ada jalan untuk orang yang mau bertahan. Namun, Fikri tahu ini baru permulaan. Rumah kontrakan kecilnya sudah terlalu penuh dengan hewan-hewan liar yang ia rawat. Jika tidak segera menemukan solusi, masalah bisa kembali muncul. Dina pernah berkata, "Evika, kamu harus bikin tempat penampungan resmi. Biar semua lebih teratur. Kami bisa bantu galang dana." Fikri hanya tersenyum ragu. Baginya, itu terdengar mustahil. Membuat penampungan butuh lahan, uang, dan banyak tenaga. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, mungkin inilah jalan yang harus ia tempuh. Chapter ini ditutup dengan Fikri yang berdiri di depan kontrakan, melihat sekelompok relawan yang datang membawa makanan dan obat-obatan. Dari seorang pemuda sepi yang sering dicibir, kini ia menjadi pusat perhatian, bahkan inspirasi. Namun ia juga sadar, tantangan lebih besar menantinya. Membangun sebuah rumah bagi semua hewan liar itu. Fikri berdiri di depan sebuah bangunan sederhana yang baru saja selesai direnovasi. Di atas pintu kayu terdapat papan nama bertuliskan, "Rumah Sahabat Hewan." Tulisan itu tidak mewah, hanya papan kayu dicat putih dengan huruf hitam tebal. Namun bagi Fikri papan itu lebih berharga dari apapun. Itu adalah simbol nyata dari perjuangannya selama bertahun-tahun memberi makan hewan liar di jalanan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka kunci gembok, lalu perlahan mendorong pintu masuk. Aroma cat baru masih tercium, bercampur dengan suara riang anak-anak kucing yang berlarian di lantai. Beberapa anjing yang sudah dirawat mulai menggoyangkan ekornya, menyambut Fikri dengan penuh sukacita. "Alhamdulillah," ucapnya lirih, matanya berkaca-kaca. Rumah Sahabat Hewan itu dulunya bangunan tua yang terbengkalai. Berkat donasi dari banyak orang, juga bantuan tenaga dari para relawan, kini tempat itu menjadi sebuah penampungan kecil untuk hewan liar yang terlantar. Tidak besar, tapi cukup layak untuk menampung puluhan kucing dan beberapa anjing. Ada ruang khusus untuk hewan yang sakit, ada juga halaman belakang yang luas agar mereka bisa bermain. Hari-hari Fikri kini lebih sibuk daripada sebelumnya. Jika dulu ia hanya berkeliling setiap sore memberi makan di jalan, sekarang ia harus mengurus makanan, kebersihan, kesehatan, serta administrasi penampungan. Namun kesibukan itu justru membuat hatinya semakin bahagia. Setiap pagi, anak-anak kecil dari kampung sekitar datang membantu memberi makan kucing-kucing kecil. Mereka tertawa bersama saat kucing-kucing itu berebut makanan. Ada juga remaja yang sebelumnya sering mengejek Fikri, kini ikut membersihkan kandang. Mereka akhirnya sadar, apa yang dilakukan Fikri bukan hal sia-sia, melainkan penuh cinta. "Bang Fikri, tadi ada orang kota yang datang, nanyain bisa adopsi kucing gak?" ujar Yuni, seorang remaja putri yang kini rajin membantu. "Oh ya? Bagus dong. Kalau ada yang mau adopsi dengan tanggung jawab, hewan-hewan ini bisa punya rumah baru," jawab Fikri sambil tersenyum. Proses adopsi itu menjadi bagian penting dari penampungan. Fikri tidak ingin hewan-hewan hanya menumpuk di sana. Ia ingin mereka menemukan keluarga baru yang menyayangi mereka. Suatu siang, sebuah mobil berhenti di depan penampungan. Dari dalam keluar seorang pria paruh baya berpakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah organisasi perlindungan hewan internasional. "Kami mendengar kisah Anda, Mas Fikri. Kami sangat terinspirasi. Organisasi kami ingin mendukung Rumah Sahabat Hewan ini," katanya. Fikri terkejut. Ia tidak pernah bermimpi mendapat dukungan sebesar itu. Pria tersebut menyerahkan sejumlah bantuan berupa makanan hewan, obat-obatan, serta dana operasional untuk beberapa bulan ke depan. "Ini semua untuk kelanjutan perjuangan Anda. Kami yakin Anda bisa menjadi contoh bagi banyak orang," lanjut pria itu. Fikri menundukkan kepala, hatinya penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Semua karena kasih sayang, bukan karena ingin terkenal." Pria itu tersenyum. "Justru karena ketulusan itulah banyak orang yang ingin mendukung Anda." Malam harinya, setelah semua hewan tertidur dan relawan pulang, Fikri duduk di teras penampungan. Ia memandangi langit malam penuh bintang. Dalam hening itu,
Ingatannya kembali ke masa lalu. Ia teringat saat pertama kali memberikan sisa nasi kepada kucing liar di jalan. Ia teringat bagaimana ia dicibir, bahkan dimarahi warga. Ia teringat malam-malam hujan deras ketika ia berjalan sendirian, membawa kantong makanan basah. Ia teringat seekor kucing kecil yang dulu ia temukan sekarat, lalu sembuh dan kini menjadi penghuni tetap penampungan. Semua itu membuatnya sadar, perjuangan ini bukanlah hal mudah. Tapi setiap langkah, setiap air mata, setiap luka, kini terbayar. Hewan-hewan itu kini tidak lagi lapar di jalan. Mereka punya tempat untuk berteduh, untuk merasa aman, untuk dicintai. Yang paling membuat Fikri terharu adalah sikap keluarganya. Ayahnya, yang dulu sempat marah karena menganggap Fikri membuang waktu, kini ikut membantu. Kadang ayahnya datang membawa karung berisi tulang ayam dari rumah makan tetangga untuk makanan anjing. Ibunya juga sering memasak khusus untuk kucing kecil yang masih lemah. "Evika, ibu bangga sama kamu," ucap ibunya suatu sore sambil mengelus bahunya. Fikri menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Dulu Fikri cuma pengen nolong. Nggak nyangka bisa sejauh ini. Justru karena kamu tulus, Allah bukakan jalan," jawab ibunya dengan senyum penuh kasih. Rumah sahabat hewan perlahan menjadi pusat kegiatan baru di kampung itu. Banyak anak-anak belajar tentang kasih sayang terhadap hewan. Beberapa mahasiswa datang untuk penelitian. Bahkan, ada dokter hewan muda yang menawarkan diri bekerja sukarela setiap akhir pekan. Fikri tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah seperti ini. Dari seorang pemuda sederhana yang hanya membawa sekantong nasi bekas, kini ia menjadi penggerak sebuah gerakan kecil yang memberi arti besar. Malam itu, saat menutup gerbang penampungan, Fikri berbisik dalam hati, "Perjalanan ini belum selesai. Tapi aku percaya, selama ada kasih sayang, selalu ada harapan." Ia melangkah masuk, diiringi suara kucing yang mengeong dan anjing yang menggoyang ekor. Senyum tulus terukir di wajahnya. Hidupnya kini dipenuhi makna. Dan begitulah, cerita seorang pemuda yang selalu memberi makan hewan liar berakhir dengan sebuah awal yang baru. Awal dari kehidupan penuh cinta, pengabdian, dan harapan. Selesai.